Oke, Pak Budiman menanyakan pada saat baby usia 6 bulan, kemudian diberi makan, pada awalnya oke, tapi berjalan beberapa saat, 6 suap gitu, kemudian anak mulai nangis, mulai mengalir keluar. Kira-kira kaitannya dengan apa itu? Ya, kaitannya dengan pertama bisa dengan ketahanan. Belum cukup kuat, cukup lama untuk melakukan gerakan itu. Jadi misalnya saya kekuatan ototnya normal, tapi saya dibandingkan dengan Susi Susanti, beliau main 5 set nggak capek-capek. Saya mau 1/4 set udah ngos-ngosan gitu. Tapi sebetulnya kekuatan saya sama. Yang membedakan adalah ketahanannya. Bisa karena ketahanannya belum terampil. Jadi kita hentikan dulu Pak Budiman. Jangan terus-menerus. Apalagi kalau anak kita sudah nangis. Nangis artinya apa ya Pak? Udah nggak nyaman, udah nggak mau. Jadi kita, yuk bagikan. Kita jadi harus memberikan jeda dulu. Jeda dulu. Baru kemudian dicoba lagi. Ya. Nah, berapa kali pengulangan sih biasanya anak terampil? Biasanya dalam 2 minggu, itu adalah periode kritis pada saat mulai memperkenalkan, 2 minggu. Terus saja, kita coba terus, nanti lama-lama anak-anak akan mulai terbiasa. Karena pada awalnya dia harus membangun pola dulu, kalau mau ngambil dari itu gimana sih, bibirku harus aktif, rahangku nggak boleh turun berlebihan, lidahku harus stabil gitu, dia belajar dulu. Ya, oke. Dipilih yogurt, nganana yogurt itu peralihan dari cair ke seperti bubur susu, gitu ya. Udah? Nah, sekarang coba bedakan antara mengambil posisi tegak ya, posisi tegak, mengambil yogurtnya sedikit saja dengan 1 sendok full, penuh. Ya, coba. Ambil sedikit. Ambil sedikit. Enggak, jangan banyak dulu. Sedikit dulu. Oke, ya. Masuk ke mulut. Gini, tekan dulu ke bawah sedikit. Masuk, tekan. No. Ibu udah coba, yuk aku coba deh. Betapa pentingnya kita memperhitungkan besarnya sendok dengan rongga mulut bayi. Itu yang saya maksud. Karena, udah ketawa langsung. Karena kalau sedikit, secara visual anak akan melihat sedikit, kita masukkan maka dia akan membuka sedikit. Itu belajar cause effect, belajar sebab akibat, ya. Jadi yang dilakukan adalah posisi tegak, ambil dulu, tekan sedikit ke bawah, ambil pakai bibir. Nah, itu yang benar. Ya, jadi sebentar. Bukan begini ya. Ya. Gimana rasanya? Ya, jadi jangan lakukan itu. Nah, yang satu lagi ngasih obat terutama. Gini. Kan nangis tuh. Coba Oke. Coba, karena ini kan ngasih nih, ibu ngasih ke ibu ngasih, coba tukeran sekarang. Dah, kita suap-suapan. Ini si iseng Bapak. Ya Pak. No, ditekan dikit. Sebentar. Gini, tekan dikit, ambil. Tunggu sampai, baru lepas. Iya, coba. Bisa. Iya, tekan ke bawah. Ya, atau coba adik aja coba. Umur berapa sekarang? Boleh, yogurt setahun boleh banget. Yuk berdiri ya Bu, kita coba yuk. Yuk, kita coba ke adik ya. Yuk berdiri, berdiri sayang. Ini, nggak boleh ya sayang. Ada nggak sendoknya lain? Balis? Mana? Pinjam ya.
tekan sedikit ke bawah, tekan ke bawah, tunggu dek sampai ngambil. Nah, pinter. Ini kita lihat ya, sini dek. Sini hadap sana. Oh. Ya, Kak sayang. Ya. Ya, jadi beda. Pada saat saya seperti ini, maka adik akan belajar menahan rahang. Awesome ya. Menahan rahang, kemudian adik akan ngambil bibir, maka lidah akan belajar rasa. Belajar menggerakkan rahang. Belajar mendorong lidah itu ke belakang. Ya, oke. Nah, gini mah caranya. Coba ya. Tekan dikit ke bawah. Aha. Ya, akan belajar bibirnya aktif. Ya, tuh coba. Belum pernah makan yogurt ya. Sayang, ini saya, ini. Ya, nah coba mamanya aku cobain. Ya, saya nyoba ke mama. Jadi rasakan perbedaannya antara kalau begini buka, diam ya. Kan nggak belajar apa-apa ya. Tapi kalau seperti ini tekan, ngambil pakai bibir. Beda. Maka lidah itu akan belajar melakukan gerakan rahang bibir gitu ya. Oke, mau nyobain lurus mah? Ya, sekarang lakukan pada saat leher tengadah. Harus. Kalau enggak adil, enggak fair. Coba, apa sih rasanya? Enggak, bibir enggak pakai bergerak Ibu, biasa enggak begitu. Yakin aku enggak gitu. Biasanya tuh gini. Gini. Nah, gitu. Jadi, iya, apa rasanya di sini? Sakit. Iya, sampai ke telinga rasanya, betul. Bayangkan kalau itu dikasihnya gini, mamanya nelpon dari kantor, pokoknya 1 mangkok itu harus habis ya. Wos. Yang di rumah stres nih. Bagaimana caranya? Pokoknya makanan masuk nih. Pokoknya cemplung, plong gitu kan. Nah, sekarang coba. Pada posisi seperti ini, reaksi proteksi dari tubuh kita adalah apa? Batuk. Batuk itu adalah hal normal untuk mengeluarkan makanan. Seandainya, maaf ya Bu, seandainya seperti ini, batuk Bu. Susah nggak batuknya? Susah. Sekarang coba semua demikian. Demikian batuk. Sulit. Itu kita normal. Tapi pada anak-anak yang tenaganya tidak cukup kuat, anak tidak batuk. Bukan berarti tidak batuk, makanan tidak masuk ke paru-paru. Ya, jadi very dangerous. Bagaimana kalau kita ngasih obat? Ya, makanya sekarang obat itu sekarang ada berbagai rasa. Biasanya di sirup yang sangat pahit, biasanya dokter akan memberikan ada rasa manis ya di situ. Gitu Dek. Ya, dicampur buah, oke. Ya, tapi tidak boleh sama sekali memberikan obat dengan cara seperti itu. Itu bukannya bikin sembuh. Bisa jadi obatnya masuk paru-paru. Ya, oke. Ya. Nah, kalau pipet kan kita yang aktif menyentuhkan. Balik lagi, batasannya apa? Batasannya postur. Harus posisi leher dan tubuh berposisi satu garis. Kemudian kalau di bawah 6 bulan harus ada refleks dulu kan? Nggak ujuk-ujuk masuk gitu. Refleks itu gini Ibu maksudnya. Refleks itu memberi respon, artinya aku sudah siap. Tapi kalau tidak didahului oleh itu tiba-tiba nyemplung, refleks menelannya belum siap, makanya akan masuk ke paru-paru.
tegap, refleksnya munculkan, kemudian sentuhkan, tutup bibirnya. Karena mengisap itu tadi persyaratannya adalah bibir harus mengatup. Ya, coba ngisep begini. Kan nggak bisa, tutup bibir, dimasukkan pipetnya, tutup bibir, posisikan yang tepat, cairan itu akan mengalir, kemudian akan muncul refleks nalan. Gitu. Ya, baik. Nah, kemudian netesinnya di mana? Bapak Ibu jangan dihabisin dulu ya yogurtnya. Karena masih ada pertunjukan berikutnya. Dimasukkan di mana? Di samping atau di lidah? Ayo. Samping? Tadi yang bikin kita menelan gimana harusnya? Lidahnya harus ke atas. Teteskan di lidah. Karena pada saat mengisap, lidah itu akan membentuk palung. Begini. Jadi bagian sampingnya naik, bagian tengahnya gini. Makanya puting susu ibu itu, coba gambar yang nyusuin tadi dong, tolong Mbak. Gambar yang saking tadi. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Gimana lidah ini? Membentuk palung. Lekuk di tengah. Sehingga pada saat ngasih pipet, posisikan tegap, berikan refleks dulu, tekan sedikit, pakai jari juga boleh, masukkan, ditekan di daerah lidah, kemudian kita berikan obat di situ. Kalau di samping, sulit dikontrol, cairan itu akan mengalir dengan sendirinya. Jelas ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kita terus ya, yuk terus. Nah, sekarang sekali lagi coba berikan yang benar, tutup mata, kemudian rasakan sampai di titik mana, kemudian kita mulai glek. Yuk, coba. Dengan cara yang tepat ya. Karena kalau caranya salah tuh ujuk-ujuk masuk gitu. Tapi kalau caranya benar, coba rasakan. Rasakan bagaimana lidah itu bergerak, kemudian sampai titik mana kemudian kita menelan. Udah dapat jawabannya, sampai mana? Hah? Sampai mana, ayo? Kalau di depan nelen enggak? Enggak. Tengah? Enggak. Sampai mana? Belakang. Jadi artinya makanan itu harus maju ke belakang dulu baru bisa ditelan. Nah, sekarang ambil sedikit, taruh di depan lidah. Depan. Yes. Ini Ibu lagi dah. Belum habis kan? Udah mau habis. Suka rupanya. Udah lidah, coba. Lidahnya julurkan dikit, ya. Telan. Gak bisa. Sulit. Kita tidak bisa menelan pada saat makanan itu ada di depan. Coba lagi. Ya, susah kan? Lidah itu harus mendorong dulu ke belakang, baru bisa menelan. Sendok, tekan dulu, bibir mengambil, kita keluarkan sendok, maka lidah anak akan belajar mengalirkan ke belakang. Oke? Ya, kemudian ada nggak perbedaan tadi antara posisi biasa dengan pengadah? Ada. Itu makanannya sesendok loh. Kalau semangkok, ya, maka si anak akan merasa bahwa makan bukanlah proses yang menyenangkan. Ya, satu. Kemudian kedua, kalau memberikan salah terus-menerus itu sering berdahak. Anak-anak sering bolak-balik seperti batuk, pilek, itu dia. Sering memberi makan dengan cara yang tidak tepat ya. Ya, terus. Nah, ini yang terjadi Ibu-ibu. Pada saat kita menunduk berlebihan, maka di sini nutup semua. Proses menelannya nggak bisa jalan. Kalau tengadah, ini ngebuka. Jadi masuk ke saluran pernafasan. Ya, makanya
antara postur dan kerja nafas itu ada hubungan, ya. Ya, terus Mbak. Nah, ini nih nggak jelas ya, yang tadi sudah kita coba ya, terus. Nah, coba kita sekarang nilai bersama. Di mana salahnya atau di mana benernya? Ya, yuk. Ngaku ada loh yang gitu ngasih, coba jujur. Papanya ngaku ada kok dok, sesendok 2 sendok kan. 2 sendok masuk paru-paru kan lumayan. Iya nangis, bingung lagi ya. Ada pertanyaan, apakah pada saat batuk ada pembatasan makanan? Wortel nggak boleh apa nggak boleh gitu ya? Nah, saya akan menjelaskan dulu bagaimana caranya kita batuk gitu ya. Gini Ibu, batuk itu adalah salah satu cara proteksi tubuh kita agar benda apapun tidak masuk ke saluran pernafasan. Jadi artinya batuk itu normal nggak sebenarnya? Normal, karena dia cara tubuh mengeluarkan benda asing itu keluar, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menahan nafas, pita suara kita akan ketutup, setelah cukup baru dilempar dengan kuat gitu ya. Nah, pertanyaan tadi, batuknya kenapa dulu? Apakah batuk alergi atau batuk infeksi? Nah, itu yang perlu dicari. Ya. Nah, kalau batuknya muncul karena diberi minum batuk, berarti keselak. Beda lagi. Ya, Dr. Tiwi mungkin nambahkan. Berarti itu keselak.
Ya, bukan batuk karena alergi, karena infeksi, tapi karena keselak, beda. Ya, oke. Ada satu periode di mana makanan itu digigit, gitu ya. Nah, sekarang coba ibu-ibu, makanan kalau menggigit berarti yang bekerja di mana? Gigi depan. Kalau mengunyah di belakang. Oke? Nah, sekarang ambil. Tolong makanan, Mbak. Tolong makanan itu digigit di depan saja. Jangan dikunyah. Kalau kunyah itu di belakang, betul. Gitu. Terus depan ya, sampai halus, depan, jangan ke belakang. Depan udah halus. Sekarang telan. Enggak boleh ke belakang. Enggak bisa. Yang sering terjadi adalah anak-anak belum bisa mengunyah, bisanya gigit oleh orang tua di apa itu biasanya? Tuang dengan air. Itu ya. Seru udah pokoknya. Wah, udah bisa. Pak ya. Oh, efektif betul, efektif. Seterus langsung masuk tapi keselak. Jadi kita sangat tidak nyaman kalau kita menelan dari posisi menggigit. Yang sering terjadi adalah anak-anak itu gigit. Jadi akhirnya lawan apa yang dilakukan si anak? Ngemut. Diam. Gitu, diamin aja udah. Karena tidak bisa mengunyah dan kita saja tidak mampu menelan dari posisi menggigit. Oke? Jelas ya? Nah, bagaimana biar bisa ngunyah? Itu harus ada pemisahan dulu antara gerakan bibir, rahang, dan lidah. Makanya sebelum mengunyah, belajar dulu makan dengan sendok agar bibirnya aktif. Setuju? Ya, itu tahapannya. Jadi kalau kita ngasih makan bayi, bibirnya tidak pernah diberi kesempatan dengan metode tadi, gitu ya, metode yang ini, bibirnya nggak pernah aktif, maka si anak tidak akan bisa ngunyah. Karena sebelum bisa mengunyah, dia harus ini dulu. Ya, dan lidah belajar berak ke samping. Rahangnya harus kuat, dan lidah juga bergerak ke belakang. Nah, yuk coba kita lihat gambar ya. Bagaimana cara menstimulasi, ya Mbak? Nah, sekarang coba melihat tetangga sebelah mengunyah makanan, kemudian lihat kemana rahangnya bergerak. Tadi kalau gigit kemana tadi rahang? Gigit? Hanya atas, bawah. Sekarang perhatikan, tetangga sebelah ngunyah, kemana gerakan rahangnya bergerak? Coba, kemana? Kemana? Atas, bawah, samping kanan, samping kiri, dan rotasi berputar. Kenapa? Karena saat mengunyah itu kita menggiling makanan. Kalau menggiling gimana sih? Gitu kan? Ya, coba sekali lagi, coba sekarang. Ya, kunyah lagi, rasakan gerakannya. Ya. Udah? Ya. Nah, jadi artinya di mana refleks mengunyah itu adanya? Di belakang. Ya, saya ajarkan bagaimana sih caranya memunculkan refleks mengunyah. Ambil satu di bibir, di pinggir pipi, terus dorong ke belakang, terus ke bawah. Bawah, ujung bawah. Maaf, Dek. Terus di sini. Di antara gusi dan pipi paling belakang. Gusi dan pipi bawah belakang. Jangan masuk sini. Kalau sini digigit, masuk dari samping terus gerakan ke belakang. Nah, langsung ngunyah. Ya kan? Coba, ayo semua nyoba. Terus ke belakang, terus sampai mentok. Ya. Dah, lepas aja. Kita akan ngunyah. Kemana lidah kita bergerak? Ke kanan, ke kiri.
Pada saat itulah kemudian anak mulai bisa melakukan artikulasi sah, cah, jah, karena lidah itu mulai aktif. Oke? Nah, makanannya apakah disodokkan? Hah? Tidak. Kalau bibir sudah kuat, rahang sudah stabil, begitu tubuh kita merasakan adanya tekstur padat, lidah itu akan belajar untuk mengalirkan ke kanan dan ke kiri, refleks di situ muncul. Nah, tapi kalau belum, stimulasi dengan cara seperti itu. Ya, oke. Terus, nih coba kita lihat gambar ini. Ini pasien saya dari Papua, usia 3 tahun. Pertama kali ketemu saya karena ibunya mengeluh terus-menerus makan dengan makanan di blender. Ini hari pertama ketemu, begitu diberikan stimulus, coba kita lihat gerakannya. Si anak mulai merasakan dan akhirnya mengunyah. Peragakan sekali lagi. Ya. Coba kita lihat. Ibunya menaruh belakang. Ya, belakang menelusuri sini ke belakang. Ya. Kalau misalnya masih dilepeh, berarti posisinya nggak tepat. Sekarang Bapak Ibu coba sekali lagi. Masukkan dari pinggir bibir. Sini deh. Maaf Ibu ya. Jadi dimasukkan dari, jangan di tengah. Kalau di tengah digigit nanti ya. Pinggir. Pinggir saja ya. Rahang bawah, telusuri ke bawah, ke belakang terus sampai mentok. Biarkan di situ. Sekarang coba lepehkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau kita tepat, kita nggak bisa ngelepeh dari situ. Ya. Nah, baru akan langsung munyah. Ya kan? Ya, nah kita lihat gambar ini sekali lagi. Ya Mbak. Lihat, ibunya memasukkan makanan, terus ke belakang, ya lihat. Gerakan rahangnya. Ya, jadi anak-anak yang makannya di blender terus. Kalau makanan blender tadi gerakan lidahnya hanya ke atas dan ke belakang. Tidak pernah belajar ke samping. Sehingga akhirnya nggak bisa ngunyah gitu ya. Itu. Ya. Oke, jelas ya? Ya. Udah, terus? Terus Mbak. Nah, ini yang tadi sudah ya. Kalau gigit tadi kemana? Hanya atas bawah. Kalau ngunyah, kanan, kiri, depan, belakang, dan gerakan berputar, stimulusnya ada di belakang. Kalau gigit ada di depan. Oke, terus. Nah, sekarang minum. Pak Lis. Minum dari gelas. Ya. Coba nanti perhatikan. Ada nggak gerakan ke atas ke bawah? Atau bertahan pada satu posisi? Kemudian ada nggak bantuan pipi? Bibir terbuka atau tertutup, gerakan lidahnya kemana, kemudian apa yang dilakukan kemudian kalau cairan itu sudah ada di rongga mulut. Ya. Kerupuknya boleh dihabiskan. Tapi gelasnya sekarang dipakai dulu. Diambil makanannya, dapat gelas, oh itu dapat. Anakku umur 3 tahun, mau nanya, kadang dia suka makan melewatkan proses mengunyah, langsung ditelan. Tapi dia nggak apa-apa gitu, nggak kesedek, nggak apa gitu. Apa itu ada efeknya untuk tumbuh kembangnya dia? Gitu. Ya. Ada pertanyaan, kalau makanan, sebentar dulu, stop dulu Bu, nanti dikunyah, sekarang dikunyahnya jangan terlalu halus. Ya, makanan itu pada saat dikunyah, itu makanan akan tercampur dengan air liur, membentuk bolus. Jadi makanan itu dibungkus oleh air liur baru masuk. Sekarang coba ngunyah, tapi kasar-kasar saja, coba. Kasar-kasar saja, cukup, telan,
Hah? Karena tidak membentuk bolus. Ya. Nah, jadi kalau itu terus dilakukan berpengaruh terhadap tumbuh kembang enggak? Iya, rasa tidak nyaman karena otot di sini bekerja sangat keras. Jadi coba diturunkan dulu gradasi teksturnya, baru kemudian nanti pelan-pelan baru dinaikkan lagi. Oh ya, ya satu lagi. Kalau mengajarkan awal jangan langsung dicampur air dan padat. Anak bingung. Satu ini dulu, satu tekstur dulu. Jadi ya kita mundurkan dulu, jangan lihat usia. Jangan lihat usia. Padat ya padat dulu. Belajar dulu, terampil, baru kemudian padat campur sama. Jadi belum bisa ngasih soto ayam itu ada cairnya, ada setengah padat, ada itu, ada kerupuk bubar di sini, bingung. Yang mana yang harus diberi respon, ya? Oke. Ya, sudah semua? Sekarang minum. Kemudian dirasakan ini. Pertama, rahangnya bergerak ke atas bawah seperti gigit, seperti ngunyah, atau bertahan di satu posisi. Coba. Oke. Ya, bibirnya gimana bibirnya? Ya, bibir. Kemudian rahangnya diam di satu posisi. Terus, pipi gimana pipi? Ada bantuan pipi enggak? Coba. Pipi? Ada? Ada. Di sebelah mana pipi mana? Yang dalam, di dekat rongga sini. Kemudian apa yang dilakukan kemudian di dalam mulut? Cairannya, coba. Cairannya dikumpulkan di mana? Apakah langsung gluk 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 atau ada jeda di mana kita laku? Gimana? Ada jeda, airnya ngumpul di mana? Di sebelah mana? Di belakang atau di depan? Di belakang. Terus apa yang dilakukan habis itu? Coba. Terus lidah akan mendorong ke belakang. Nah sekarang coba minum gini. Coba. Nah, gak. Mulutnya kebuka. Gak. Tidak ada jeda itu. Cairan langsung mengalir ke belakang. Puruin udah. Ya? Oke, ya. Terus? Nah ini dia. Bibirnya diperkuat, lidahnya ke belakang, lidah depresi dan rahangnya dikontrol. Berikutnya, ya. Terus terakhir. Yuk, Mbak. Ini sih sudah, ini udah habis ini tadi nih sekarang ya. Nanti dicoba di rumah aja ya. Udah habis ya itunya yogurtnya. Oke, terus. Nah ini sudah. Rasa sirupnya terasa di mana? Coba tadi, sirupnya asam apa manis? Pahit ya? Ada di mana? Tergantung dari rasa. Kalau rasa manis di depan, kalau rasa pahit belakang. Ya, habis. Oke, nah yuk coba. Sekarang terakhir baru minum dari sedotan. Mbak Lis, yang kecil dan yang besar langsung aja. Saya ingin Bapak Ibu merasakan apa perbedaannya nyedot dari sedotan yang kecil dan sedotan yang besar. Ini dua-duanya. Ini aja. Aku ada tadi ya. Ya, gede banget ya. Baik, udah. Sekarang coba minum dari sedotan kecil. Ya. Bedakan tenaga yang dibutuhkan antara minum dari sedotan kecil dan sedotan besar. Tenaga yang dibutuhkan. Lebih mudah yang mana? Lebih ribet yang kecil apa yang besar? Jadi menurut Bapak Ibu kalau mau mengajarkan awal lebih baik yang besar diameternya apa yang kecil? Ayo coba dulu. Lebih mudah yang kecil apa yang besar?
Kenapa lebih mudah yang kecil? Hah? Kenapa? Kenapa lebih mudah yang kecil? Hah? Usahanya beda. Sekarang kalau nyedotnya dengan jus yang kental, lebih baik yang kecil apa yang besar? Besar. Ya. Jadi kalau mengajarkan anak kita untuk pakai sedotan, kita coba mulai dari yang mana? Cair dengan yang kecil. Makin lama ditingkatkan dengan yang padat dengan yang benar. Kalau kecil cairannya padat, makin kental cairannya dengan sedotan yang besar, itu relatif lebih mudah. Gitu ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, perlu nggak sih anak kita diajarkan begini-begini nih? Dari ini ke itu, ke ini, ke itu, terakhir, perlu? Perlu, kenapa? Kalau dari penjelasan saya. Kenapa perlu? Biar aja lah, nggak usah. Dia memberikan stimulus, pertama. Kedua, oromotor skillnya menjadi terampil. Ketiga, fondasi untuk fungsi bicara. Oke, walaupun bicara bukan karena itu semata-mata, banyak aspek lain juga yang berperan ya. Oke, terus terima kasih. Ini kalau terjadi masalah, ya, lidah tidak bisa bergerak, tidak bisa mendorong, maka makanan tetap di situ. Jadi refleks menelannya nggak muncul-muncul. Yang ini kalau nembus di sini, fungsinya tidak baik nutup, makanan keluar lewat hidung. Kalau di sini tidak nutup, makanan masuk ke paru-paru. Kalau di sini tidak berjalan baik, refleksnya belakang, maka makanannya tersisa di situ. Jadi artinya, apa yang pelajaran yang bisa kita dapat hari ini, proses belajar penting, kita belajar memposisikan, hati-hati terhadap kalau caranya salah itu sangat beresiko. Ya? Mengunyah, masalah mengunyah, dia mengunyah bisa. Tapi kalau untuk seperti daging atau daging ayam yang bentuknya bukan digiling utuh, dia mau ngunyah. Tapi kemudian disimpan terus dilepeh lagi gitu loh. Harusnya kan dia langsung menelan. Jadi kalau nggak terlalu halus dia nggak mau menelan. Ya. Ibu siapa maaf? Nila. Ibu Nila. Ibu Nila putranya ngunyah, oke, disimpan, setelah itu dilepeh. Kira-kira apa yang terjadi? Berarti ngunyahnya bisa? Bisa ngunyah nggak itu? Hah? Belum terampil mengunyahnya. Karena kalau belum terampil dan belum membentuk bolus, biasanya tubuh akan menolak. Ya, bisa satu itu. Kedua, bisa juga sudah terampil mengunyah, biasanya terhubung dengan rasa. Anak nggak enak, kemudian menolak melepeh. Nah, sekarang coba semua mencoba melakukan gerakan melepeh. Coba. Itu perlu keterampilan nggak melepeh? Iya, kalau anak udah bisa ngunyah, bisa ngelepeh, berarti oromotor skillnya bagus sebetulnya. Ya dong, coba kunyah, diamin di sini lepeh kan susah. Ya kan, berarti oromotor skillnya terampil. Berarti ada hal lain yang mesti di ini. Ya, oke, mesti dilihat dulu taste-nya apanya.